Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda semua. Ketemu lagi dengan saya Bidan Yayah di channel YouTube Umi Bidan Yayah Huzaiyah. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan sharing dengan bunda-bunda semua tentang depresi postpartum atau depresi pada masa nifas. Materi ini terkait dengan materi yang sebelumnya yang telah saya sampaikan, yaitu tentang baby blues syndrome ya, yang bunda boleh lihat di video saya sebelumnya ya. Dan ini dalam rangka mendukung juga kampanye dari Motherhood Indonesia untuk mewujudkan ibu dengan kesehatan mental yang lebih baik di Indonesia. Namun sebelum lihat lebih lanjut, bunda yang belum subscribe YouTube saya ini, silahkan subscribe dengan cara klik subscribe, kemudian berlangganan dengan klik lonceng, sehingga nanti bunda akan mendapatkan pemberitahuan otomatis ketika saya membuat video baru lagi. Baik. Baik bunda, apa sih depresi postpartum? Nah, depresi postpartum adalah suatu kondisi gangguan mood atau perasaan yang dialami oleh ibu setelah melahirkan bayinya. Kondisi ini, ibu mengalami kesedihan yang mendalam dan merasa tidak berharga, sehingga merasa terganggu juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tentu perasaan ini tidak bermanfaat ataupun merugikan ya, baik untuk ibu maupun untuk bayi. Nah, biasanya ini merupakan kondisi lanjutan dari gejala baby blues syndrome yang kemarin telah saya bahas ya. Yang tentu ya, baby blues yang tidak tertangani, dampak berlanjutnya adalah postpartum depression ini. Dan ini juga bisa dialami oleh ibu-ibu di sekitar kita, baik ibu yang baru melahirkan anak pertama ataupun ibu yang telah melahirkan anak kedua dan seterusnya. Ya, baik. Yang perlu kita pahami bersama, sebenarnya apa sih penyebab dari depresi postpartum? Ya, ayo kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, ada beberapa penyebab dari depresi postpartum. Ya, yang pertama adalah kaitannya dengan hormon. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang ibu setelah melahirkan, dia mengalami lonjakan perubahan hormon dalam tubuhnya. Ya, ketika hamil, proses melahirkan, kemudian masa nifas, ini ada perubahan hormon yang sangat besar. Ya, ada hormon estrogen, progesteron yang punya peran besar di sana, dan tentu ini pun ketika masuk pasca melahirkan, ya, ibu mengalami perubahan juga yang ini mempengaruhi ya struktur kimia di dalam otak, yang kemudian turut mengatur mood ya, perasaan ibu ya, sehingga kadang merasa ada terganggu seperti itu. Penyebab berikutnya adalah adanya kecemasan dan depresi selama kehamilan. Nah, buat bunda-bunda yang saat ini masih hamil, ya, diusahakan bismillah sebahagia mungkin. Ya Allah, apapun kondisinya, ya Allah, aku harus bahagia. Ya, bahagia itu diupayakan bunda. Bahagia itu bukan didapat, tetapi diupayakan. Insya Allah kita berusaha membahagiakan diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, karena apa ibu hamil harus bahagia? Ya, karena kalau ibu hamil dia udah cemas, stres ya, berkepanjangan atau bahkan depresi ketika hamil, ini akan meningkatkan resiko ibu tersebut mengalami depresi pasca melahirkan atau biasa yang disebut dengan depresi postpartum. Gitu ya. Kemudian penyebab berikutnya adalah adanya konflik dalam keluarga. Ya, konflik masalah, baik itu masalah ibu dengan suami, masalah ibu dengan keluarga yang lain, orang tua mungkin, mertua mungkin, kakak, adik atau yang lainnya, ya. Konflik keluarga ini akan meningkatkan ya resiko terjadinya depresi pada ibu pasca melahirkan. Sehingga kalau ibu merasa ada konflik nih saat ini, ya, sebelum masuk ke persalinan, melahirkan, ayo bismillah dibersihkan dulu konflik-konfliknya, kita coba untuk dirapikan kembali ya, ditata ulang biar konflik itu bisa meredam, karena ini tentu akan berdampak pada kesehatan ataupun kesejahteraan psikologis seorang ibu dalam kehamilan maupun dalam masa nifas, gitu ya. Kemudian
Ibu yang kurang mendapat dukungan suami, dukungan keluarga maupun dukungan lingkungan sekitar. Kita tahu ya bahwa kehamilan, persalinan, dan proses mengasuh anak itu merupakan sebuah proses panjang yang memerlukan dukungan dari sekitar. Ibu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa mengasuh bayi seorang diri, apalagi kalau ibunya seorang ibu baru, ya, atau ibu lama yang kemudian dia harus mengasuh anak bayi baru dan juga mengasuh anak kecil yang lainnya. Ini tentu membutuhkan bantuan, dukungan berupa dukungan material, ya, dukungan spiritual, dukungan mental. Ini sangat penting untuk seorang ibu, ya. Sehingga ibu yang tidak mendapatkan dukungan, baik dukungan secara mental, spiritual maupun dari dukungan yang lainnya dari keluarga suami, ini tentunya akan meningkatkan resiko terjadinya depresi postpartum. Berikutnya adalah adanya stigma negatif dari lingkungan maupun tentang dari diri sendiri. Pandangan-pandangan negatif tentang kita, ya, dari sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Pandangan bahwa mungkin saya orangnya jelek, saya orangnya tidak mampu, saya orang yang penuh kekurangan dan sebagainya gitu ya. Ya, pandangan-pandangan semacam itu, ya, stigma-stigma negatif baik dari diri kita maupun dari sekitar kita, ini akan meningkatkan atau akan menjadi salah satu penyebab depresi postpartum. Berikutnya adalah tuntutan yang tinggi, ya, tentang diri yang ideal, tentang ibu yang ideal. Seorang ibu sudah sepantasnya, ya, ingin menjadi seorang ibu yang ideal. Iya, betul. Hampir semua ibu pasti ingin menjadi ibu yang ideal. Termasuk saya juga, ya Bun. Saya sebagai seorang ibu dengan 3 anak, saya sangat ingin menjadi ibu yang baik untuk 3 anak saya. Sangat ingin menjadi istri yang baik untuk suami saya. Ya, saya ingin pinter masak, saya ingin pinter membersihkan rumah, saya ingin pinter mengasuh anak semua sendiri, tapi di sisi lain juga mungkin saya bekerja gitu ya. Saya ingin menghasilkan ada pendapatan sendiri dan mungkin punya keinginan yang lainnya gitu. Banyak sekali target-target yang ideal, ya, idealisme versi kita masing-masing. Nah, namun nih kadangkala tuntutan idealisme yang tinggi ini kadangkala tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita pingin yang A, B, C, tapi kenyataannya kita tidak bisa hanya dapat A, misal yang B sama C tidak tercapai gitu ya. Kita pingin punya anak yang pinter, yang cakep, yang cantik, yang ini, tapi ternyata qadarullahnya Allah ngasih anaknya pada kita yang menurut kita kok pas-pasan gitu ya, enggak yang cantik banget gitu ya. Nah, kadang-kala tuntutan yang begitu itu membuat diri kita denial, ya, kurang menerima suatu keadaan. Sehingga sudah semestinya kita calm down, ya. Lebih tenang dengan apapun diri kita. Tidak perlu menjadi sempurna untuk kita bisa berbahagia. Ya. Tidak perlu menunggu kita ideal untuk kita berbahagia. Ya, kita rendahkan sedikit idealisme, ya, tentang menjadi seorang ibu yang ideal. Tetapi di sisi lain kita terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Belajar lagi untuk berusaha selalu lebih baik daripada yang kemarin. Ya. Kemudian penyebab yang lainnya adalah kondisi bayi yang tidak sesuai dengan harapan. Ini juga, ya, ketika seorang ibu pinginnya, contoh ya, seorang ibu pinginnya bayi laki-laki karena mungkin anak-anak kemarin sudah punya 3 anak perempuan semua, pinginnya anak keempat laki-laki nih. Suami mengharap laki-laki, keluarga pingin laki-laki, ditambah mungkin hasil USG-nya laki-laki, ya. Semua barang sudah disiapkan laki-laki semua. Ternyata ketika lahir qadarullahnya, ya, lahirnya perempuan gitu. Ya, barangkali mungkin ada rasa, kok perempuan lagi gitu ya. Tapi yakinlah Bunda, meskipun ada kecewa, meskipun ada sedih, tapi yakin insya Allah itu yang terbaik. Itu ya. Karena kalau kita tidak bisa menerima kondisi itu, kita bisa saja akan merasa sedih berkepanjangan yang berdampak pada depresi pada pasca melahirkan ini. Ya. Atau kita yang ada lagi mungkin penyebab lainnya kaitannya dengan anak, kita pinginnya anak sehat, lahir sehat, ceria, bahagia, tapi kenyataannya berbeda. Kenyataannya anak kita lahir dengan kondisi cacat atau mungkin dengan penyakit tertentu sehingga membuat kita terpukul. Ya Allah, kok bisa begini? Perasaan saya sudah periksa rutin, saya sudah menjalani semua saran dokter, saran bidan, tapi kok ternyata begini. Nah, yang begitu, ya, kalau seorang ibu tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa copingnya dengan tidak bisa coping stresnya atau
penyesuaian dirinya ya kaitan dengan kondisi itu kurang bagus. Nah, bisa jadi ini akan memicu kondisi depresi postpartum. Baik, ya. Selanjutnya apa sih gejala-gejala depresi postpartum? Yuk kita lihat di video selanjutnya.